Ketegangan antara etnis Rohingya dan militer Myanmar itu seperti drama yang gak ada habisnya, udah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan sebelum negara mereka merdeka. Ini jadi akar dari banyak masalah yang bikin pusing, kayak tugas sekolah yang numpuk. Ngomong-ngomong tentang Rohingya, ada dua versi asal-usul mereka. Yang satu bilang mereka berasal dari kerajaan Arakan, sedangkan yang lainnya bilang, "Hei, kita ini imigran dari Bangladesh." Dan voila, terjadilah perdebatan sejarah yang bikin kepala puyeng, kayak bingung milih makanan di warung. Nah, pemerintah Myanmar sih nggak mau akui mereka sebagai etnis Rohingya. Mereka malah melabeli mereka sebagai etnis Bengkala, yang bikin hak kewarganegaraan hilang. Ini seperti kehilangan hak untuk ikut ujian, padahal udah belajar keras. Awal mula konfliknya itu dimulai dari Raja Bodupaya yang, percaya atau tidak, menghancurkan peninggalan Arakan pada tahun 1784. Jadi, kalau ada yang bilang sejarah itu membosankan, kasih tahu mereka ini. Ini kayak awal mula drama yang panjang dan berkelanjutan, kebayang gak sih? Sejak itu, pemerintah Myanmar nggak mau mengakui Rohingya sebagai bagian dari masyarakat. Alih-alih merangkul, mereka malah bikin kebijakan diskriminatif yang bikin penolakan kewarganegaraan makin parah. Mirip-mirip kayak guru yang nggak mau kasih nilai bagus hanya karena kamu salah satu titik di soal. Dan pada tahun 2017, semua itu meledak. Pemerintah Myanmar melakukan kekerasan besar-besaran, bakar desa, dorong Rohingya untuk kabur ke Bangladesh. Ini benar-benar seperti film horor yang nggak ada endingnya, dan situasi ini menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius, guys. Sementara itu, pemerintah Myanmar juga membatasi bantuan internasional. Mereka beralasan ini demi keamanan nasional, padahal sebenarnya kayak anak yang nutup makanan dari gengnya sendiri. Nggak mau berbagi, meskipun teman-teman butuh. Setelah konflik memuncak, sekitar 730.000 Rohingya kabur ke Bangladesh, mencari perlindungan. Di sana, mereka ditempatkan di kamp pengungsian terbesar di dunia. Bayangkan, seperti berkumpulnya semua siswa di kantin, tapi sayangnya ini bukan situasi yang menyenangkan. Meski sudah aman dari bahaya, hidup pengungsi Rohingya di Bangladesh tetap seperti hidup di reality show yang penuh tantangan. Banyak dari mereka yang berusaha mencari pekerjaan di negara lain, meski risikonya setinggi bungee jumping tanpa tali pengaman. Sayangnya, banyak pengungsi Rohingya jadi korban perdagangan manusia. Mereka dijanjikan kebebasan yang pada kenyataannya kayak janji-janji manis pacar yang gak pernah terwujud. Tarikan? Tapi ada harapan dalam kekacauan ini. Mayor Jenderal Pawin berjuang untuk menyelidiki jaringan perdagangan manusia, meskipun dikejar segala ancaman. Keren banget, tapi juga berbahaya. Kayak superhero yang berusaha menyelamatkan dunia, tapi di dunia nyata. Tapi, pemerintah Thailand malah menghentikan penyelidikan Pawin. Mungkin mereka merasa terancam dengan semua pengungkapan. Ini kayak film detektif, di mana pihak berpengaruh berusaha mengubur kebenaran, tapi kita semua tahu siapa yang sebenarnya jahat. Aktivis Rangsiman Rome mencoba mengangkat isu perdagangan pengungsi Rohingya di rapat dewan, tapi suaranya sering diabaikan pemerintah. Perasaan itu mirip kayak berteriak di tengah konser dan gak ada yang mendengar. Tapi tidak semua negara menutup mata. Pemerintah Filipina menunjukkan sikap berbeda dengan menerima pengungsi Rohingya dan menawarkan perlindungan. Ini seperti mendapatkan tiket VIP di konser saat semua orang lain antri. Negara-negara seperti Thailand dan Malaysia awalnya bersedia menampung pengungsi Rohingya. Tapi kini, mereka kayak mantan yang bilang, "Sorry, kita udah putus," dengan berbagai alasan yang seolah-olah bikin pengungsi makin terpuruk. Kedatangan pengungsi Rohingya di Malaysia pada tahun 2020 jadi berisiko tinggi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Malaysia pun bertindak dengan menahan mereka di pusat detensi imigran, seperti mengurung siswa yang telat masuk kelas. Dan lihat, kekerasan di kalangan pengungsi Rohingya menjadi perhatian. Warga Malaysia melaporkan tindakan kekerasan dari pengungsi yang berujung pada hal-hal tidak menyenangkan. Ini seperti situasi drama yang semakin panas, tanpa iklan jeda. Beralih ke Aceh, awalnya warga bersimpati, tapi sekarang mereka bilang, jangan ganggu kita, ya. Karena khawatir keberadaan pengungsi mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Di sini, simpati cepat berubah jadi kekhawatiran, bagaikan komik yang beralih dari lucu jadi seram.
Keberadaan pengungsi Rohingya dianggap mengancam kenyamanan dan kesejahteraan warga setempat. Ini menyulut ketegangan antara masyarakat lokal, dan seolah-olah kita berada di tengah pertarungan superhero versus supervillain. Sementara itu, situasi di Myanmar semakin memperburuk keadaan dengan kudeta yang bikin kekacauan. Ini bikin pengungsi Rohingya semakin tertekan dan jumlahnya semakin bertambah, kayak murid baru yang berdatangan ke sekolah tanpa henti. Tapi, lihat, masyarakat Myanmar mulai menunjukkan simpati terhadap pengungsi Rohingya karena mereka juga menghadapi penindasan dari junta militer. Ini menciptakan solidaritas antara kedua kelompok, seperti superhero berkumpul untuk melawan musuh bersama.